Salam Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh menerima napas kehidupan. Dan sebelum kita akan mulai tugas-tugas kita hari ini, biarlah firman Tuhan akan menyapa kita pada kesempatan ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Allah yang baik atas pertolongan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan atas napas kehidupan yang Kau beri pada pagi hari ini. Kami juga beroleh kekuatan di saat kami telah menikmati istirahat kami dalam tidur malam. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan sukacita. Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Dan firman-Mu ini akan menguatkan kami untuk melakukan segala aktivitas kami dan untuk mengikut Tuhan. Dan karena itu Tuhan, perkenankanlah kami untuk menerima firman-Mu. Dan perkenankanlah juga hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ini. Sehingga setiap orang yang mendengar, menerima dan percaya akan mendapat berkat dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita buka Alkitab kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ditulis dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 8b. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin bahwa kita semua sangat bersukacita dan merasa bahagia bila mana seorang berkenan menolong kita, apalagi di saat kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Tentunya kita bagaikan mendapatkan kekuatan baru. Semangat kita disegarkan kembali. Terlebih saat Tuhan menjawab dan menolong umatnya, maka hidup kita seolah diperpanjang dan diberi kesempatan kedua. Pagi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menerima janji Tuhan bahwa Tuhan berkenan untuk menjawab kita, untuk berkenan menyelamatkan dan menolong kita. Sebagaimana Tuhan memulihkan Sion dan menolong umatnya Israel. Tentulah ini menjadi berita sukacita yang besar bagi kita pada hari ini. Bapak Ibu, untuk menjelaskan firman Tuhan ini, izinkan saya menyampaikan suatu gambaran yang pernah saya baca tentang pertolongan Tuhan pada waktu yang tepat. Sebagaimana dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan berkenan menjawab dan menolong umatnya. Demikian. Pada saat Perang Dunia Kedua, ada seorang tentara Amerika yang terpisah dari unitnya di sebuah pulau di Pasifik. Dia terpisah dari rekan-rekannya karena pertempuran itu sangat gencar, penuh dengan asap dan tembakan. Dan sementara dia di dalam hutan, seorang diri, dia berusaha lari, mulai naik turun bukit dan menemukan beberapa gua di sana. Lalu dia dengan cepat-cepat merangkak masuk ke dalam salah satu gua itu. Namun demikian, sekalipun dia sudah berusaha merangkak masuk ke gua itu, ternyata ada tentara musuh yang melihatnya di atas bukit itu, sedang memasuki salah satu gua. Maka para tentara mulai memeriksa semua gua untuk menangkap dan membunuhnya. Dan dari dalam gua itu, dia mendengar musuh mulai mendekat, memeriksa semua gua. Dan
Dari dalam gua, dia mulai merasakan ketakutan karena tentara musuh sudah semakin mendekat. Dalam keadaan seperti itu, saudara-saudara, dari dalam gua dia mulai berdoa kepada Tuhan. Berkata demikian dalam doanya, Tuhan, jika ini kehendak-Mu, tolong lindungilah aku. Apapun yang terjadi, aku tetap mencintai-Mu dan mempercayai-Mu. Amin. Itulah doa yang disampaikan oleh seorang tentara Amerika itu. Lalu setelah dia berdoa, dia mulai bertiarap bersembunyi di dalam gua itu. Dan dia masih mendengar tentara musuh sudah semakin mendekat. Dan dia mulai berpikir, baiklah, aku kira Tuhan tidak akan menolong aku dalam situasi ini. Itu yang ada dalam pikirannya. Karena dia sudah mendengar langkah tentara musuh itu sudah semakin dekat dengan gua. Tetapi di saat seperti itu, dia melihat juga ada laba-laba mulai membangun jaring di depan atau di bibir gua itu, ya, di mana dia bersembunyi. Sementara dia juga masih mendengar suara tentara sedang mencarinya, laba-laba masih terus membentangkan benang-benang jaring di pintu masuk gua. Dan dia terkejut dan berpikir, yang aku pikir sekarang yang diberikan Tuhan adalah sebuah tembok pertahanan. Itulah mungkin yang dia harapkan, ya. Yang aku pikirkan dalam doaku, kiranya Tuhan berikan tembok pertahanan. Dan dia bertanya, tetapi mengapa Tuhan malah memberi sebuah jaring laba-laba? Dia berpikir juga, pasti Tuhan ini sedang bercanda. Itulah yang ada dalam pikiran seorang tentara Amerika ini. Dan dari dalam kegelapan gua itu, dia melihat juga musuh semakin mendekat dan mulai memeriksa setiap gua. Karena itu dia sudah mempersiapkan diri untuk melakukan pertahanan atau perlawanan terakhir dengan cara apapun. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Musuh ternyata hanya melihat-lihat dan memeriksa ke arah gua persembunyiannya itu. Setelah itu mereka pergi begitu saja. Tiba-tiba dia menyadari bahwa ternyata laba-laba yang ada di pintu gua telah membuat gua itu seperti gua yang belum pernah dimasuki orang atau tidak ada orang di dalamnya. Akhirnya para tentara balik kanan dan mengira tidak ada orang di dalam gua itu sebab masih ada jaring laba-laba di bibir gua. Karena itu dia berdoa, saudara-saudara, minta ampun kepada Tuhan karena sudah meragukan pertolongan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, ampunilah aku. Aku lupa bahwa di dalam Engkau jaring-jaring pun menjadi lebih kuat dari tembok dan beton yang tangguh. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, melalui cerita ini kita juga tahu bahwa Tuhan dapat menolong kita dengan berbagai cara. Dan janganlah menganggap bahwa Tuhan harus selalu menyediakan hal yang besar dan dahsyat untuk menolong hidup kita. Kita sering lupa bahwa di dalam Tuhan hal-hal yang kecil dan remeh pun dapat dipakai untuk menolong kita. Dan pada kesempatan ini kita juga diingatkan kepada peristiwa tentang Petrus saat ditolong oleh Yesus di Danau Galilea. Pada suatu malam itu, Petrus berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, dan dia pun selamat dari tenggelam pada saat itu. Boleh kita baca dalam Matius 14 ayat 29 sampai 31. Maka sebagaimana Yesus menolong Petrus, kita pun di zaman ini
akan dapat ditolong oleh Tuhan saat kita berseru, Tuhan, tolonglah aku. Atau, Tuhan, tolonglah kami. Karena itu, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, bersukacitalah selalu, sebab Tuhan berkenan menolong kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kebenaran dari firman-Mu. Engkau berkenan menjawab dan menolong umat-Mu. Pada saat ini juga kami memohon, berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkenanlah Engkau menjawab segala permohonan dan menolong umat-Mu atas apapun yang terjadi dalam hidup umat-Mu. Sehingga kami sungguh merasakan keselamatan. Sungguh kami merasakan berkat dari Tuhan Yesus. Bila mana ada yang sakit, tolong mereka Tuhan, sembuhkan dan pulihkan. Jika ada jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan ekonomi, tolonglah mereka Tuhan. Dan jawablah mereka, jawablah umat-Mu, jawablah kami. Sehingga kami sungguh-sungguh dimenangkan dan beroleh berkat dari Tuhan. Inilah permohonan kami, dan ampunilah segala dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, demikian firman Tuhan dalam waktu teduh pada saat ini. Pada Senin 15 Maret 2021, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.